Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narisa Zahrana Mira dari Pendidikan Kimia semester 5A dengan NIM 118208037. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai UAS Kimia unsur transisi dengan dosen pengampu Bapak Ferli Septi Irwansyah, MSI. Oke. Baik, soal yang pertama yaitu soal mengenai teori larutan molekul, di mana soalnya itu ada 4 poin. Dengan soal utama, Anda mempunyai larutan kompleks ion Ti3 dengan ion kompleksnya itu yaitu TiH2O 6 kali 3 plus, TiEn 3 kali 3 plus, dan TiCl 6 kali 3 min dengan nomor atom Ti itu adalah 22. Nah, poin yang pertama yaitu gambarlah skema pembelahan orbital di ketiga ion kompleks tersebut, dilengkapi dengan pengisian elektronnya berdasarkan teori medan kristal. Lalu yang kedua, tunjukkan ion kompleks yang memiliki spin tinggi dan ion kompleks yang memiliki spin rendah. Lalu yang ketiga, hitung energi penstabil medan kristal atau yang biasa disebut CFSE dari kedua ion kompleks tersebut dalam variabel delta oktahedral atau deki, boleh salah satu, dan pairing energi. Lalu yang terakhir itu di antara ketiga ion kompleks tersebut, manakah yang menunjukkan absorpsi dengan panjang atau lambdanya paling pendek dalam spektrum sinar tampak? Jelaskan berdasarkan teori medan kristal ligan dan susunlah ukuran panjang gelombang absorpsinya. Nah, sebelum kita mengisi mengenai soalnya, kita harus mengetahui dulu konfigurasi elektronnya. Nah, konfigurasi elektron dari Ti itu bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa Ti itu memiliki nomor atom 22. Maka konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 4s2, 3d2. Nah, itu konfigurasi untuk Ti. Nah, sekarang kita harus mengetahui konfigurasi dari masing-masing ion kompleks yang tadi yang ada 3 itu. Nah, yang pertama, konfigurasi ion kompleks dari TiH2O 6 kali 3 plus. Di sini dia memiliki muatan 3 plus, sehingga konfigurasi elektronnya itu adalah tadi Ti itu 22, sedangkan di sini dia memiliki muatan 3 plus, maka dikurangin 22 dikurangin 3 plus yaitu adalah 19, di mana konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3d1. Nah, di sini berarti dia memiliki elektron valensinya yaitu 3d1. Nah, yang selanjutnya yaitu ion kompleks TiEn3 3+. Di sini juga dia memiliki muatannya itu 3+. Jadi elektron valensinya konfigurasi elektronnya itu dia dikurangin 3. Nah, di sini sama ya tadi bahwa 19. Jadi antara TiH2O 6 kali 3 plus, konfigurasi elektronnya itu sama dengan TiEn 3 kali 3 plus. Nah, namun berbeda dengan yang TiCl 6 kali 3 min, di sini dia muatannya adalah 3 min. Nah, di sini min itu ketika min itu berarti dia harus ditambah. Nah, jadi 22 ditambah 3 itu sama dengan 25. Maka konfigurasi elektronnya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 4s2, 3d5. Nah, di sini itu TiCl6 3 min itu memiliki elektron valensinya itu adalah 3d5. Nah, oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kan tadi yang pertama ya, gambarlah skema pembelahan orbital di ketiga ion kompleks TiH2O 6 kali 3 plus, TiEn 3 kali 3 plus, dan TiCl 6 kali 3 plus. Dilengkapi dengan pengisian elektronnya berdasarkan teori medan kristal. Nah, sebelum ke situ, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih teori medan kristal itu? Teori medan kristal yaitu menjelaskan perilaku ion logam transisi dalam kristal yang mengakibatkan ikatan kovalen dan kestabilan utamanya tergantung atraksi elektron antara ion logam dan ligannya. Nah, teori ini juga fokus terhadap energinya pada orbital D. Nah, jadi
teori medan kristal itu pasti dia memiliki orbital D gitu. Nah, dia tuh lebih fokus ke yang memiliki orbital D. Oke. Nah, tadi ini dari yang skema splitting orbital D dari TiH2O 6 kali 3+. Nah, di sini dia memiliki 5 orbital D ion logam bebas, ini 3D, dan 5 orbital D ion logam pada medan oktahedral. Nah, di sini ion logamnya itu adalah Ti3+. Nah, dengan elektron valensinya itu 3D1. Nah, sedangkan ligannya itu adalah H2O. H2O di sini itu sebagai medan lemah. Nah, jadi dia hanya terisinya itu pada T2G aja, tapi pada EG-nya itu tidak terisi, maka konfigurasi elektronnya itu bisa ditulis T2G1, EG 0. Kenapa EG-nya 0? Karena di sininya itu tidak terdapat atau tidak terisi kamarnya itu. Nah, kenapa T2G-nya itu 1? Karena di sini itu terisinya hanya 1, maka di sini ditulisnya 1. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai skema splitting orbital D pada TiEN3 3+. Nah, di sini itu dia sama ya sama yang tadi. Maka konfigurasi elektronnya pun akan sama dengan yang tadi. Jadi sama-sama saja cara pengerjaannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah skema splitting orbital D TiCl6 3-, di mana dia itu memiliki ion logam Ti3- itu dengan elektron valensinya itu 3D5. Nah, dengan ligannya itu Cl. Cl itu di sini sebagai medan lemah. Maka dia diisinya itu pada Eg itu diisi dua kamar. Nah, sedangkan pada T2G-nya itu diisi 3, sehingga konfigurasi elektronnya itu adalah T2G3 dan EG-nya 2. Lalu soal yang B-nya tunjukkan ion kompleks dari TiH2O 6 kali 3+, TiEN3 kali 3+, dan TiCl6 kali 3- yang memiliki spin tinggi dan ion kompleks yang memiliki spin rendah. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan spin tinggi dan apa yang dimaksud dengan spin rendah. Nah, spin tinggi itu adalah jika dihasilkan splitting rendah, energi yang rendah, elektron akan menempati kelima orbital sebelum terjadi pasangan. Nah, di sini spin tinggi juga dia yang memiliki medan lemah. Nah, adapun pada spin rendah itu ketika disebut spin rendah dia memiliki medan kuat. Jadi ini kebalikannya. Nah, jika dihasilkan splitting energi besar, elektron-elektron pada orbital bertingkat energi rendah T2G akan berpasangan. Nah, di sini itu tadi dijelaskan bahwa kalau spin tinggi itu dia sebelum terjadinya pasangan. Kalau di spin rendah itu saat terjadinya pasangan atau yang memiliki medan kuat. Nah, selanjutnya yaitu untuk menentukan mana ion kompleks yang memiliki spin tinggi dan ion kompleks yang memiliki spin rendah, bahwa tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan dari I- sampai H2O itu termasuk medan lemah, dan NH3, En, dan Cn itu termasuk medan kuat. Jadi bahwa tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya juga, di sini nih di ligannya itu bahwa yang TiEN3- itu adalah medan kuat, sehingga yang memiliki spin tinggi adalah TiH2O 6 kali 3- dan TiCl6 kali 3-. Kenapa dia disebut spin tinggi? Karena dia memiliki medan ligannya itu lemah. Nah, medan ligannya yang lemah itu kan tadi yang ini yang TiH2O 6 kali 3+ itu pada H2O-nya, sedangkan TiCl6 kali 3- itu pada Cl-nya. Sedangkan pada spin rendah itu adalah TiEN 3 kali 3+. Kenapa yang ini disebut spin rendah? Karena dia memiliki medan ligannya yang kuat. Nah, medan ligan di sini dia adalah En. Nah, pada ini ya sudah dijelaskan pada deret spektrokimia. Nah, yang selanjutnya adalah hitung energi penstabil medan kristal
CFSE kompleks ion kompleks dari TiH2O 6 kali 3+, TiEn 3 kali 3+, dan TiCl 6 kali 3- dalam variabel delta oktahedral atau deki dan preparing energinya. Nah, CFSE itu adalah crystal field stabilization energy atau yang biasa disebut energi penstabil medan kristal. Nah, pada gambar splitting oktahedral terlihat bahwa orbital T2G mempunyai energi 0,4 LO dan energi pada orbital EG ada 0,6 LO, sehingga untuk menghitung CFSE dan P adalah energi berpasangan. Nah, di sini sudah dituliskan rumusnya. Nah, adapun keterangan X dan Y-nya itu, X itu untuk jumlah elektron di orbital T2G, sedangkan Y-nya itu adalah jumlah elektron di orbital. Nah, setelah kita mengetahui, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus ini. Nah, kan tadi T2G-nya sudah diketahui ya, ada berapa-berapanya. Nah, untuk CFSE TiH2O 6 kali 3+ itu, ketika sudah dimasukkan ke dalam rumus ini, mendapatkan hasilnya itu 0,4 delta oktahedral atau -4 deki. Nah, untuk yang TiEn 3 kali 3- itu dia 0,4 delta oktahedral atau 4 deki. Nah, ini itu antara TiH2O 6 kali 3+ dengan TiEn 3 kali 3+ itu nilainya sama ya, nilai energi penstabil medan kristalnya. Nah, di sini untuk TiCl 6 kali TiCl 6 3- itu dia memiliki nilai energi penstabil medan kristalnya itu adalah 0. Kenapa 0 nih? Kita udah dimasukkan ke dalam rumusnya bahwa hasilnya itu 1,2 dikurangi 1,2 itu sama dengan 0. Nah, nih di sini juga sama ya, sudah dijelaskan. Ini untuk yang medan lemah dan ini untuk yang medan kuat. Nah, nih di antara ketiga ion kompleks TiH2O ini, manakah yang menunjukkan absorpsi dengan panjang paling pendek dalam spektrum sinar dampak? Jelaskan berdasarkan teori medan kristal ligan dan susunlah urutan panjang gelombang dari absorpsinya. Nah, panjang gelombang absorpsi itu ditentukan oleh besarnya pemisahan energi orbital D pada medan ligan sekitarnya. Dia akan semakin pendek gelombangnya jika semakin besar pemisahnya. Nah, sedangkan kebalikannya semakin panjang gelombangnya ketika semakin kecil pemisahnya. Nah, di sini ada deret spektrokimia, di mana semakin ke kiri itu deltanya semakin kecil, tapi panjang gelombangnya itu semakin panjang, begitupun sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menunjukkan absorpsi dengan panjang paling pendek dalam sinar nampak itu adalah TiEn 3 kali 3+. Nah, susunan urutan dari pendek ke panjangnya itu adalah EnH2O Cl-. Nah, di sini ya ini hasil ini itu berdasarkan deret spektrokimia yang ada di sini. Nah, selanjutnya itu soal nomor 2, di mana soal nomor 2 itu ada sebuah reaksi yaitu CrCl3 ditambah 3En dengan bantuan ether menghasilkan CrEn 3 kali Cl3. Nah, dengan soal sebutkan jenis reaksi yang terjadi di atas dan jelaskan pula syarat terjadinya reaksi tersebut. Nah, jenis reaksinya itu adalah reaksi substitusi ligan dalam larutan, bukan dalam air, karena di sini dibantu oleh ether. Nah, syaratnya itu adalah ion logam mempunyai afinitas besar terhadap air, ligan yang dipakai tidak larut dalam air. Nah, ether di sini itu sebagai pelarut, bukan sebagai air. Maka disebutkan jenis reaksinya itu adalah reaksi substitusi ligan dalam larutan, bukan dalam air. Nah,
sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih reaksi ligan itu. Reaksi ligan adalah reaksi di mana satu atau lebih ligan di dalam suatu kompleks digantikan oleh ligan lainnya. Nah, ligan memiliki sifat nukleofilik karena ligan memiliki pasangan elektron bebas. Nah, atau dengan sebutan lain itu menyukai atom inti. Adapun reaksi substitusi ligannya itu adalah konsentrasi M dikurangin XA, Y ditambah Z menjadi M XAZ ditambah Y. Nah, ini ada ya rumusnya di sini. Nanti tinggal dimasuk-masukkan saja. Nah, yang poin B-nya itu adalah jelaskan dengan singkat metode sintesis dan karakteristik dari senyawa koordinasi yang telah kamu ketahui. Nah, metode isolasi kompleks Warmer di sini dia melakukan dengan penambahan larutan yang bercampur dengan pelarut sempurna tetapi tidak melarutkan zat terlarutnya. Nah, jadi di sini itu tidak melarutkan tapi dia sebagai katalis saja. Nah, yang selanjutnya itu adalah karakteristik senyawa koordinasi, di mana karakteristik senyawa koordinasi itu adalah karakter atau sifat yang bersifat khas dari senyawa koordinasi akibat perbedaan komposisi kimia. Misalnya, suatu ion kompleks memiliki ciri khas tertentu karena dia memiliki perbedaan dari senyawa-senyawa lain. Adapun karakteristik sendiri adalah karakteristik dilakukan dengan menggunakan UV vis, FTIR, dan AAS dari sintesis kompleks Zn 2,8 hidroksiquinolin dalam pelarut asenotril, metanol, etanol. Nah, akan dihasilkan Zn2 terkoordinasi dengan ligan 8 hidroksikolin membentuk endapan senyawa kompleks berwarna kuning. Nah, ini contohnya ada ya. Di sini itu antara larutan ZnCl dengan larutan 8 hidroksiquinolin dengan direaksikan dengan pelarut aseton nitril, metanol, dan etanol membentuk endapan Zn2 8 hidroksiquinolin warna kuning. Oke, yang selanjutnya nomor 3, jelaskan fungsi dari senyawa di samping dalam aplikasi senyawa kompleks di bidang kesehatan, di mana senyawa ini adalah senyawa edetik asid atau EDTA. Senyawanya itu adalah asam etilena diamina tetraasetat atau yang dengan rumus molekulnya itu adalah C10H16N2O8 yang memiliki fungsi untuk pemeriksaan hematodologi, penetapan kadar hemoglobin, hitung jumlah eritrosit, trombosit, dan antikoagulan yang baik untuk mencegah penggumpalan eritrosit. Nah, adapun contoh senyawa kompleks yang Anda ketahui dan jelaskan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh senyawa kompleksnya itu adalah PTCl2NH3 2 kali kipstialin. Nah, aplikasinya itu untuk apa sih? Untuk obat kemoterapi bekerja dengan memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Jadi senyawa ini dia berfungsi untuk seseorang yang memiliki penyakit kanker dan sedang menjalankan kemoterapi. Nah, sehingga ketika dimasukkan senyawa ini, dia akan menghentikan atau memperlambat sel kanker dengan mengubah struktur dari fungsi sel. Nah, senyawa ini mampu membentuk ikatan silang dengan DNA dan membunuh sel dengan cara yang sama dengan zat kemoterapi pengalkalisasi. Nah, senyawa klipstialin ini sesuai dengan syarat struktur klasik untuk menjadikan logam platinum memiliki aktivitas anti kanker. Nah, bila senyawa ini terlarut dalam air, ligan kloro dan klipstalin diganti oleh satu persatu ligan air melalui reaksi hidrolisis. Nah, jadi klipstialin ini suatu senyawa yang lumayan berguna bagi kehidupan manusia, apalagi yang memiliki penyakit kanker, karena dia bisa memperlambat bahkan menghentikan pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.